mau diseselin ya udah kejadian. Maksudnya kayak nasi udah jadi bubur ya Kak. Di minggu kedua itu kan baru making love sama kakak kamu kan? Berarti di mabok yang kedua kali kamu baru making love sama kakak kamu? Baru ML. Nah itu awal mulanya gimana cerita bisa ML? Temanya langsung aja ya kita ya. Gue malas nyebutinnya, langsung aja kita halo. Aduh sayang, agak deg-degan juga aku menanya-nanya ya karena ini agak cukup sensitif dan apa ya, dan dia kan juga nggak ini ya, maksudnya ini identitasnya tidak disamarkan gitu loh. Kamu apa kabar dulu deh biar agak gue yang relax, biasanya kan narasumbernya ya yang nervous gitu, ini kali ini gue yang agak-agak nervous. Kamu apa kabar? Baik Kak. Terus kesibukannya apa? Kaku banget. Aduh, kesibukannya apa? Aku sih freelance aja sih Kak. Oke. Nah lalu apa yang memutuskan kamu untuk akhirnya berani bercerita? Karena kan ini cerita kamu cukup sensitif ya, cukup apa ya, cukup bikin deg-degan nggak sih? Karena kan yang nontonnya banyak loh, viewers Bincang Ranjang banyak sekali loh, subscribersnya juga. Dan apa yang memberanikan kamu untuk berbincang-bincang di sini? Ya biarin aja sih Kak, biar pengalaman terburuk aku udah biarin aja. Jadi kayak aku pengen ceritain tentang aku sama abang aku begitu aja. Kamu sama abang kamu? Iya, making love. Oke, jadi teman-teman, narasumber, teman-teman sebelum bobo kita kali ini tuh dia pengen menceritakan tentang pengalamannya dia main sama kakak kandungnya sendiri itu. Makanya aku awal nggak mau present sebenarnya, tapi udah terlanjur juga dia ngomong. Jadi intinya itu ya, kurang lebih cerita seperti itu, tapi detailnya gimana ya kita ngobrol aja ya. Kamu nanyanya deg-degan gue. Oke, main sama kakak kandung sendiri. Sebelumnya kamu pernah pacaran atau pernah berhubungan nggak sih? Enggak, aku first time sama dia, sama abang aku sama sendiri. Abang kamu sendiri. First time making love-nya sama kakak kamu sendiri ya Kak? Berarti nggak pernah pacaran atau pernah pacaran tapi nggak pernah ML? Cuma nggak kayak gitu, kayak cuma cipokan lah, nggak sampai main ke bawah gitu. Oke. Nah kalau pacaran itu maksudnya berapa lama biasanya? Sama yang sebelum-sebelumnya gitu? Cuma kayak 6 bulan, 5 bulan gitu. Oh cuma pacaran, cinta-cinta monyet gitu lah cinta ya. Monyet, Kak. Jadi kamu baru berapa sih sayang? Aku baru 18. Baru 18 tahun, nah kejadiannya tuh kapan? Waktu aku naik 17 tahun lah. Oke, pas masuk 17 ya? Iya. Pas masuk 17. Masih SMA kelas 2. Nah, kejadian kamu masih sekolah? Iya, masih. Oke, kejadian kamu masih sekolah. Nah, terus aku langsung to the point aja kalian nanyanya gimana awal mulanya kok bisa sampai kejadian sama kakak kandung kamu sendiri? Ini maksudnya ini kakak kandungnya nih satu ibu satu bapak? Satu ibu satu bapak. Iya, kakak kandung ya, satu ibu satu bapak. Iya ya, maksud gue make sure aja sih, maksudnya berarti masih saudara gitu kan? Iya, saudara. Gitu gimana ceritanya awal mulanya sampai bisa kejadian? Aku kepincut sendiri Kak, malah sendiri. Maksudnya kayak karakter dia tuh aku suka banget, kayak dia cool, cuek, tipe gue banget kayak gini nih gitu Kak. Kan kakak lu, itu tau kan itu kakak lu kan? Iya sih, cuma itu kan aku ngelakuin making love-nya waktu aku lagi mabok, waktu nggak sadar. Jadi nah awal mulanya gimana? Awal mulanya aku sama dia tuh kayak, mama kan sama papaku kan jarang pulang, bukan jarang pulang sih, kayak pulang tuh malam, pagi berangkat lagi, jadi kerja dua-duanya. Jadi aku kebanyakan aktivitas aku berdua sama kakak aku Kak. Nah sewaktu-waktu dia ngajakin aku main ke teman-temannya. Oh oke. Nongkrong. Ya. Terus dia minum, kataku, kok minum sih bang gitu. Terus kata dia, emang gue begini, tapi kok di rumah lu kayak nggak ngeliatin nakal lu, kata dia. Lah gue mah kalau mau bejat di luar aja, ngapain di rumah. Terus gue juga kayak gitu sih. Terus kata dia, gue juga kayak gitu tuh maksudnya? Aku juga mabok gitu. Kamu juga suka mabok? Itu masih sekolah loh? Iya. Udah minum-minum? Udah. Oke. Sama temen-temen biasa. Terus kata dia, ya udah kalau emang lu begitu juga, nanti kapan-kapan kita di rumah. Nah setelah itu tuh aku sama abang aku seminggu 2 kali mabok di rumah bareng. Terus kayak aku sama dia tuh kalau lagi mabok tuh kayak bener-bener mesra banget, kayak pacaran. Dia yang nggak pantas dipegang di tubuh aku sama dia udah berani karena lagi nggak sadar atau gimana mungkin. Jadi lama-lama aku making love sama dia. Jadi nggak pertama kali kamu making love sama kakak kamu sendiri pas mabok pertama kali atau gimana? Iya. Pas mabok enggak mabok pertama kali. Seminggu kan 2 kali, yang kedua kalinya lah. Oh berarti mabok yang kedua kali? Iya, yang pertamanya tuh dia kayak
udah berani cipokan sama aku. Itu cuman Iya, kalian. Cuma kakak kandung sendiri gimana rasanya sayang? Nggak tahu Kak. Tapi lo sadar masih gini, kan mabuk berarti Sadar nggak sadar sadar Kak. nggak sadar Mm. gitu kan. Tapi kayak keterlintas nggak sih ini udah abang kandung gue nih gitu loh. Karena emang akunya sama dia sama-sama single kali ya Kak. Jadi enak-enak aja. Terus aku, dia abang gue lah, bodo amat, plong aja gitu. Malah kayak beratan tuh main sama orang Kak, kalau kata aku ya. Main sama orang tuh maksudnya Maksudnya gimana? sama pacar. Heeh. Jadi kayak lebih nggak suka aja gitu, lebih enakan sama abang. Berarti pas mabok kedua di rumah terjadilah itu. Iya. Jadi aku sama dia setiap seminggu 2 kali tuh main sama dia. Tapi kalau lagi mabok, paginya ngelakuin aktivitas biasa lagi gitu. Terus Pernah nggak maksudnya gini? Kan kamu bilang kan berarti tunggu aku runtutin pertama kamu di minggu kedua itu kan baru making love sama kakak kamu Ya. kan? Berarti di mabok yang kedua kali kamu baru making love sama ya, kakak kamu. baru ML. Nah itu awal mulanya gimana cerita bisa ML? Ya biasalah dia cipokan raba-raba terus kayak narik aku ke kamar. Terus buka tuh celana lu tuh. Mau ngapain lu? Tuh. Terus udah lu jangan bacot. Terus udahlah dipakein selimut aku, terus dibukain baju aku main sama dia. Jadinya Berarti itu pertama kali kamu making love? iya, abang aku sendiri. Berarti pecah perawan sama abang kandung sendiri? Karena aku emang first time aku sama dia. First time kamu making love sama Iya. abang kamu sendiri. Itu gimana rasanya lepas perawan sama abang kandung sendiri dan main sama abang kandung sendiri tuh kebayang-bayang gitu nggak sih? Mau diseselin ya udah kejadian. Maksudnya kayak nasi udah jadi bubur ya Kak. Jadi kayak udahlah biarin lah. Tapi lo menikmati momen itu? Menikmati. Enak banget punya abang lo? Tapi sekarang semenjak aku udah punya pacar enggak Kak. Iya. Nah, terus saat itu berarti kondisinya lo menikmati momen itu nggak? Kan pecah perawan kan nggak enak kan? Sakit dong? Iya sakit, berdarah Kak. Ya kan pecah perawan berdarah. Terus aku ngomong kan, Itu berapa lama berlangsung? apanya? Lo mau ngomong apa tadi? Aku kan ngomong. Iya. Ngomong apa? Ke abang aku gini, berarti perawan gue di lu ya bang gitu. Jangan bilang mama, gue takut digebugin. Ya sama kalau misalnya gue bilang gue juga digebugin lah orang gue yang iniin lu, kata dia gitu. Ya, jadi lalu berlalu ya lupa aja Kak, jadi semuanya Kak. Terus kamu berapa lama berlangsung main sama kakak kandung kamu sendiri? Kan seminggu 2 kali kayak hampir sebulan lah. Oh, oke, sebulan. Sebulan, jalan 2 bulanan. Nah semenjak Itu pokoknya rutin? semenjak aku punya pacar berhenti. Terus Rutin hampir banget, Kak. rutin, bisa Iya, tiap seminggu minggu? Iya setiap minggu. Mabok Seminggu 2 sama kali. main sama kakak. Akhirnya kamu menikmati momen itu? Enak. Kakak lo, berarti kakak lo sebelum main sama lo berarti kakak lo udah pernah? Udah pernah sama pacarnya. Oke. Terus dia mungkin hilaf atau kayak gimana. Iya, Aku yang namanya abang aku sendiri, aku nurut aja. Jadi dia ini sama akunya juga suka sama dia. Masa aku pincut sama dia. Terus dianya memanfaatkan keadaan itu. Dan memang ya kondisinya kan lagi Iya, nggak lagi normal-normal sadar- banget ya, nggak sadar, iya. sadar-sadar banget ya kan. Terus akhirnya itu berarti orang tua lo sejauh ini nggak ada yang tahu? Nggak ada. Nggak ada yang tahu sejauh ini. Dia diem, aku diem udah. Di rumah itu biasa aja kayak bang adik gitu. Semenjak kejadian itu aku sama dia jadi menghindar Kak. Jadi takut sendiri, takut keulang lagi. Jadi aku jarang di rumah. Jadi aku aktivitas aku pagi, misalnya aku pagi sampai sore kerja nih, malam ketemu pacar aku, mama papa aku balik baru aku ikut balik gitu. Oh biar nggak kejadian. Iya, Tapi takut selama aja. hampir 1 bulanan itu sebulanan lebih kali ya? Enggak. Iya sebulan lebih. Nah sebulanan lebih itu maksud gue berarti lo melakukan aktivitas itu sama kakak lo berarti seminggu 2 kali. Terus memang kalian punya timeline atau punya schedule mabok yuk gitu, minum yuk di rumah gitu. Atau kan memang udah kepikiran aku pengen ML sama abang gue Dia yang berarti kita ngajakin mabok Kak, dia yang gitu. ngajakin. Nggak nentu nih hari ini enggak. Setiap dia yang ngajakin ya udah aku ayo aja namanya. Tapi tujuan abang aku. mabok itu memang pengen minum aja atau memang tujuannya orientasinya Biar adalah nggak berhubungan? nyadarin aku Kak. Oh, Maksudnya nggak biar sadar. akunya nurut sama dia kan, mungkin kalau akunya sadar kan kayak mau nggak mau orang lu abang gua gitu kan. Terus jadi kalau aku mabok kan nurut-nurut aja sama dianya. Jadi setiap mau ngelakuin making love sama dia ngajakin aku mabok dulu. Mabok dulu. Iya sampai akunya bener-bener tepar baru. Tapi making love lo sama dia. ngerasain dong. Ngerasain apa? Mas pas making love lo masih sadar nggak sih? Sadar sih sadar. Cuma sadar nggak sadar Kak, kayak udah pala puyeng, keliengan. Jadi bodo amat lah abang gue sendiri gitu mulu mikirnya Kak. Iya. Tapi ini nggak maksud gue
lo suka yang kayak request, abang aku mau digini dong gitu. Enggak, berarti lo ngikutin Ikut abang aja. aja. Berarti Berarti abang lo lebih dominan. Iya, dia yang ngomongin ke aku lah. Lebih jago banget ya. Jago banget nggak? Jagoan mana abang lo atau pacar lo? Pacar aku sih Kak. Oh, pacar kamu udah lebih jago ya kayak gini ya. Tapi sama abang, kalau gimana sama abang lo, sukanya di gayanya apa? Sukanya diapain? Doggy style sih Kak. Jadi enak aja nongkrong sambil ngeliat dia, terus dia kayak aku nempel di tembok terus ngeliat dia lagi tepar bisa sama tepar, kayak enak aja. Nikmat aja Iya. gitu ya, sambil ngeplay gitu mainnya ya. Sampai pada akhirnya kalian memutuskan untuk enggak atau gimana? Atau bang kayaknya udah deh bang gitu atau gimana? Enggak, semenjak aku jarang di rumah kan, biasanya kan kalau aku tuh kan waktu belum punya pacar di rumah terus kayak hampir 24 jam di rumah. Kayak nganggur nggak kerja itu di rumah, jadi dia pulang main ada, dia pulang kerja ada akunya, jadinya dia ngajakinnya enak kan. Semenjak aku nggak ada di rumah kan dia pengen ngajakin akunya kayak ngelakuin aktivitasnya sibuk banget, jadi dia ngomong ke akunya juga kayak nggak enakan atau kayak gimana mungkin. Jadinya berhenti gitu aja Kak. Terus aku sama dia lebih ke jaga jarak gitu. Jadinya nggak enak nggak sih di rumah Iya, gitu bener. kan? Semenjak kejadian itu tuh aku jadi kayak nggak akrab sama abang sendiri, kayak jaga jarak banget. Iya, apalagi lo punya pacar kan gitu. Tapi pacar lo tau nggak? Lo cerita nggak pacar lo? Cerita. Ah, serius? Iya serius. Lo cerita sama pacar lo? Jadi pacar aku sendiri ya sengaja biar aku nggak di rumah tuh gimana caranya biar aku nggak di rumah, ya dia tiap aku pulang kerja atau pulang main dari mana aku harus ketemu dia atau aku ke rumah dia gitu. Nah, kok awal mulanya lo Tadi cerita sama pacar lo gimana? Hah? Awal mulanya lo cerita ke pacar lo tuh gimana? Nggak tahu, aku ke dia tuh kayak pelong aja Kak, kayak terbuka banget sama Tapi dia pacar nerima aku. lo? Nerima. Ya udah jangan dilakuin lagi, tapi main sama dia juga. Ya iyalah, kamu jangan lakuin lagi, maksudnya jangan lakuin sama abang lo, lakuinnya sama gue gitu kan. Jadi Akhirnya itu jarang di rumah gitu. Terus main-main sama pacar kamu tuh gimana jadinya? Main di mana? Di rumahnya dia? Enggak, aku staycation. Oh, check in ya, wah. Tetep hari gini check in. Terus lebih jago pacar kamu? Iya pacar. Lebih jago atau lebih enak? Lebih enak sih, Kak. Atau durasinya bisa lebih panjang atau lama Mungkin keluar lebih- atau gimana? Lebih mesra sama pacar ya. Maksudnya kayak lebih nikmat sama pacar. Pacar gua sendiri, tapi waktu sama abang juga gitu pikirannya. Abang-abang gue gitu Iya. kan? Kalau pacar gue gitu. Terus semenjak waktu punya pacar, aku kan cerita ke dia, ya udah kamu jangan di rumah. Maksudnya di rumah tuh jarangin, apalagi papa mama kamu tuh jarang di rumah. Nanti malah kejadian yang sama. Nah jadi aku tiap pulang main atau pulang ini, sebelum mama papa aku pulang, aku ke rumah pacar aku, bukan ke rumah aku sendiri. Jadi malah aku takut ke rumah ke rumah aku sendiri daripada ke pacar aku gitu Kak. Iya. Karena abang aku sendirinya itu kayak masih ini sama aku Kak. Masih kepengen mencoba lagi untuk main sama kamu gitu ya. Jadi akunya agak ilfeel gitu. Tapi emang kamu tahu kamu punya pacar? Abang nggak tahu. Abang nggak tahu kalau kamu punya Nggak pacar. tahu. Kenapa nggak dikasih tahu ke abang juga? Bang, gue udah punya pacar. Atau nggak pacar kamu kenalin nggak ke abang kamu gitu? Itu teman sendiri Kak. Temen abang aku sendiri. Oh, itu teman abang kamu? Iya, jadinya aku sama temen abang aku tuh diem-diem. Karena temennya abang aku nih sama abang aku sahabatan gitu Kak, kayak deket banget. Terus abang aku tuh tipe orang yang nggak mau adik gue sendiri dirusak sama temen-temen gue, karena gue tahu temen-temen gue ngakuannya begini, bejat gitu. Jadi aku sama dia tuh ngumpet-ngumpetan pacaran. Backstreet. Backstreet. Udah berapa lama sama pacar kamu yang ini? Baru 3 bulan Kak. Oke, baru. Baru 3 bulan. Berarti kejadian sama abang kamu juga belum lama? Belum. Berapa bulannya lo kayak berapa? Pas jalan 17. Oke. Ini kan aku 18. Baru 18. Ya belum nyampe setahun yang Iya. lalu. Baru kejadian tahun kemarin lah. Oke. Tapi lo nggak takut pakai pengaman nggak sih main sama abang lo waktu itu? Main. Pakai. Pakai pengaman. Iya lah, maksud kalau sampai hamil gila lo anak dari kakak kandungku sendiri, iya kan? Ya jatuhnya penses ya atau apa sih tuh kayak gitu tuh? Takutnya nanti anaknya cacat atau gimana Iya, kan? Kak. Iya kan nggak bisa kan saudara kan? Iya. Pakai pengaman sih Kak. Sempet ya lagi mabok itu pakai pengaman ya Wak? Atau memang dari awal? Emang dia udah nyiapin mungkin. Tapi pertama kali enggak Kak. Oh, pertama kali enggak? Enggak. Keluarinnya di mana Terus. dong? Ya di perut aja Kak. Di Oh, di perut luar. aku, iya di luar.
pas minggu berikutnya baru pakai, dia kayak udah nyiapin semuanya lah. Waktu itu kan kayak emang first time, jadinya kan nggak nyediain apa-apa, cuma emang niatnya pengen mabok doang, nggak sampai making love. Ternyata enak ya, making love sambil mabuk gitu kan. Terus aduh tadi gue sempat mau nanya apa tapi lupa ya. Terus. Nah kalau sampai nanti ya kejadian bahwa kayak abang lo tahu lo pacaran sama teman dari atau sahabat dari abang lo sendiri, gimana? Kenapa? Kalau abang lo tahu lo pacaran Mungkin dia sama... marah, Kak. Kenapa marah? Aku tuh nggak dibolehin pacaran sama dia. Kayak mau temennya dia atau orang lain nggak boleh. Kayak kenapa? Harus sama abang lo aja mainnya? Kayak dianya emang suka sama aku, Kak. Padahal abang sendiri, maksudnya kayak semenjak main itu kan, tadinya kan aku yang suka banget nih, tipe gue banget nih, abang gue nih cool, diem. Ini dia orang tipe yang hyper banget, Kak. Terus nggak boleh posesif, ngekang, kayak akunya nggak boleh sama cowok lain tuh nggak boleh pacaran, nggak boleh dekat, nggak boleh sahabatan. Kayak lu kalau mau main sama cewek aja udah sana. Nanti lu, dia ngomongnya gini, nanti lu hamil bunting sama pacar lu sendiri atau sama sahabat lu sendiri gimana? Gitu ngomongnya, Kak. Jadi aku nggak boleh deket sama siapa-siapa. Ya daripada hamil sama abang sendiri. Kan ya sebenarnya nggak mending sih, nggak ada yang lebih baik, tapi maksudku kan kalau bisa ya hamil pas after married gitu kan. Tapi maksudku kalau misalnya abang sendiri hamil kan serem banget ya, Wak. Ya nggak sih, kasihan anaknya loh gitu loh. Tapi maksudku ya senormal-normalnya manusia aja gitu loh. Kan kita tuh kan punya norma, ada maksudnya ada hukum agama gitu kan, ada norma-norma kebudayaan segala macam gitu loh. Itunya jangan dibuang gitu aja gitu, bahwa kan memang pada dasarnya ya kan tidak boleh menikah sedara gitu kan, sedara daging gitu-gitu. Terus kalau secara budaya kan juga memang nggak boleh kan, kita juga punya adat yang memang cukup kental gitu loh, kebudayaan kita gitu ya normalnya manusia aja pada umumnya gitu loh. Ya memang itu zaman kan semakin kesini makin nggak karuan ya mungkin. Itu dia makanya kenapa bincang ranjang ini kan obrolannya nggak melulu tentang seks, tapi kan hal-hal yang memang tabu secara nggak langsung tuh bersinggungan gitu lah dengan seks atau apa segala macam. Tapi bukan kita eksploitasi seksnya, tidak gitu loh. Makanya kadang orang mikir ini bincang ranjang ngebahas seks ini tuh segala macam, enggak loh gitu. Kita ngebahas sebenarnya hal-hal tabu yang memang sebenarnya terjadi loh di sekeliling kita, di dunia ini tuh sebenarnya terjadi. Makanya gue bilang buka mata lo, buka hati lo, buka pikiran lo, jangan terbelenggu sama hal-hal yang memang sekiranya yang terlalu sempit gitu loh pemikirannya. Bahkan sampai gue sempat juga deh kayaknya ada komentar dari beberapa subscribersnya Bincang Ranjang, kayak Bincang Ranjang nggak mendidik, kontennya ini segala macam. Aduh sorry tuh saya Pak, maksud gue gini, konten kita kan memang sharing ya, berbagi cerita ya, perkara ini mendidik atau enggak itu menurut kalian tidak mendidik ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi tujuan kita di sini adalah ngebuka pikiran kalian, mindset kalian gitu, bahwa ini benar-benar terjadi di kehidupan kita ya, udah bukan perkara mendidik lagi. Kalau memang sekiranya ini hal baik ya lo lakuin gitu loh, kebaikannya. Kalau memang enggak usah gitu loh. Dan bukan tugas gue untuk mendidik penonton gue, enggak gitu. Ini kita sharing loh. Makanya gue selalu bilang, gue sharing, maksudnya yang baiknya silakan kalian ambil, yang enggak baiknya enggak usah ditiru. Itu udah cukup. Itu udah cukup banget loh menurut gue. Gue harus ngajarin apa? Ngajarin matematika sama lo, ngajarin agama, atau ngajarin apa? Ngajarin ngaji? Enggak loh. Kan komen ini itu segala macam, tapi seakan-akan kok jadi kayak lo nya nggak sekolah, atau kayak seakan-akan kayak lo nya nggak berpendidikan, kepengen banget diajarin atau mau apa gitu loh. Makanya aneh gitu. Banyak hal-hal yang memang terjadi di sekeliling kita, banyak hal terjadi. Memang menurut kalian ini suatu hal yang hal yang langka. Emang gue bilang ini hal-hal tabu gitu loh. Ini kita angkat gitu loh. Dengan mereka berani speak up aja gitu kan. Itu suatu suatu hal yang memang, makanya gue mau bawain ini mau syuting ini gue deg-degan tahu, karena ini temanya ya lu denger sendiri gitu loh dari orangnya langsung yang memberi kesaksiannya gitu, dan ada beberapa kalian yang request ini, dan memang ternyata iya ada yang kejadian, dan akhirnya mereka berani speak up gitu, dan gue thank you banget lo maksudnya mau berbagi pengalaman lo. Ya anggaplah maksudnya entah ini aib atau apa ya, maksudnya suatu hal yang nggak baik kita ceritakan. Juga banyak yang bilang ngumbar aib segala macam. Nggak ada, kita nggak ada tujuan yang ngumbar aib. Kalau ngumbar aib tuh lebih kayak gue menceritakan kejelekan lo, terus gue ceritain ke orang-orang, iya mungkin kayak lebih ngumbar aib. Tapi ini gue tujuannya adalah berbagi cerita, kasih tahu pengalaman, berbagi cerita ya, menceritakan pengalaman orang biar kalian tuh buka melek mata gitu loh.
ini benar kejadian gitu. Kalau sampai ini terjadi sama adik kandung lo sendiri gimana, kalau ini terjadi sama anak lo sendiri gimana gitu loh. Jadi kalian tahu, punya bayangan gitu loh. Kalian bisa ngambil sikap gimana baiknya. Jangan kalian ngejudging seakan-akan kalian paling pintar, paling ngerti, paling bisa, paling soleh, ahli surga atau apa, enggak. Gue jadi gemes deh. Gitu ya, paham ya sampai sini ya yang nonton Bincang Ranjang ya. Oh nyaut penonton gue di depan. Iya kayak gitu, maksudnya ya aku tidak membenarkan juga ya, maksudnya apa yang sudah terjadi di kehidupan kamu pada intinya dengan kamu menjaga jarak dengan kakak kandung kamu, terus kamu lebih memilih oke, ya udah gue punya pacar aja gitu kan, lu nunggu orang tua lo, salah satu orang tua lo balik ke rumah baru lo balik ke rumah gitu kan, biar lo juga lebih safety, biar itu nggak terjadi lagi. Itu udah satu hal yang salah satu cara mencegah ya kan? Iya, mencegah. Iya gitu, walaupun sebenarnya udah terjadi ya udah, intinya gini, apapun itu yang terjadi itu jadikan pelajaran ya buat kita semua, apapun itu gitu loh. Sisanya tinggal gimana diri kita ke depannya mau gimana, lo mau ngubah diri lo jadi pribadi yang lebih baik lagi atau tidak, lo mau mengulangi itu lagi atau tidak gitu loh. Jangan diulangin lagi tapi. Iya sayang ya, maksudnya dan gini, kalau memang iya saat atau nggak next time kakak kamu datang berusaha untuk melakukan itu lagi sama kamu kasih pengertian aja, kamu ngobrol aja sama kakak kamu, kak sorry gue nggak bisa gitu loh, maksudnya biar gimana pun kan kita saudara kandung, saudara-saudara gitu kan, masih satu ibu satu bapak gitu ya, iya kan. Terus ya kalau memang seandainya kayak kamu harus menceritakan bahwa gue pacar gue ini loh, ini tuh segala macam, ya nggak apa-apa, wong kamu juga maksudnya ya punya keputusan itu sendiri gitu loh untuk menjalani dan memilih siapapun itu kan, pacar kamu, pendamping kamu. Ya walaupun gue nggak membenarkan lo punya pacar, akhirnya lo makin lo sama pacar lo, enggak gitu, tapi setidaknya ya lo nggak berhubungan sama kakak kandung lo sendiri. Hunus kalau nanti kedepannya itu adalah jodoh lo atau gimana, ya udah bismillah aja gitu loh. Iya nggak sih? Iya dong, maksud gue ya jangan sampai terbelenggu sama hal-hal yang kayak gitu. Udah itu jadi pengalaman kamu, udah jadi masa lalu kamu, udah tutup gitu loh. Iya, tutup rapat-rapat, udah mulai satu hal yang baru lagi, yang lebih baik lagi gitu. Gitu ya teman-teman, sebelum bobo ya. Kamu ada yang mau disampaikan nggak atau apa tuh, mau yang mau diceritain lagi? Nggak ada. Kalau sampai orang tua kamu tahu gimana? Jangan sampai tahu sih kak, pasti kecewa berat. Maksudnya kayak marah banget. Pasti. Entah sama abang aku atau sama akunya sendiri. Jadi jangan sampai tahu. Jadi sama-sama diem aja gitu. Ya kalau salah satunya nggak ada yang ngomong ya nggak bakal ada yang tahu. Kalau salah satunya ada yang nonton gimana? Bincang Ranjang ada yang nyampein? Ya mungkin ya biarin aja lah. Apa yang kamu akan sampaikan ke orang tua kamu kalau sampai mereka pada akhirnya tahu? Ya nggak ada kak. Maksudnya kayak emang ini kemauan aku juga, bukan abang aku yang ngajakin. Jadi sama-sama mau. Dan ya. itu kan karena masih mabuk itu ya, jadinya di luar sadar kalian. Ya. Ya udah itu jadi ini aja ya, maksudnya jadi pelajaran buat kamu, jadi pengalaman buat kamu. Masa lalu aku aja. Iya, kedepannya jadi ya tetap harus jaga diri gitu lah, jangan sampai kejadian lagi gitu. Makanya aku ini berjaga jarak banget sama abang aku. Iya. Jadi kalau emang ini sampai kata mama apa papa aku nih ada yang ngomong atau kayak gimana, ya bagus deh. Jadi kayak aku ke rumah tuh lebih enak aja ya. Iya. Udah tahu mama papa aku udah tahu ini. Jadi dianya udah kena tegur, aku udah kena tegur. Ya mungkin kalau udah kena tegur nggak bakal begitu lagi. Ya. Iya. Kalaupun ini nanti ada orang tuanya yang nonton, maksud aku memang ya mereka salah gitu lah atas apa yang mereka sudah perbuat gitu ya. Tapi satu sisi maksud aku jangan sampai sampai mungkin dipukulin atau gimana segala macam gitu. Aku rasa maksudnya kasih pelajaran yang benar-benar bisa menjadikan pelajaran untuk mereka gitu, dinasehatin sebaik-baiknya nasihat orang tua gitu. Jangan sampai ada kekerasan, caci makian gitu. Jangan, kalau bisa ya anaknya dirangkul gitu ya. Karena biar gimana pun kan ya mereka sebenarnya butuh sosok kan di rumah gitu loh. Mereka nggak cuma butuh uang, nggak cuma butuh kekayaan yang kalian punya gitu. Mereka juga butuh waktu bersama orang tuanya, quality time, butuh perhatian, butuh kasih sayangnya gitu loh. Kadang kita orang tua suka sibuk sama diri kita sendiri, suka sibuk sama pekerjaan kita sendiri, tapi kita lupa gitu loh bahwa di rumah tuh ada anak-anak, ada keluarga yang memang butuh waktu kita gitu kan, butuh quality time, butuh cinta kasih sayang kita gitu. Nggak melulu perkara rumah yang nyaman, nggak melulu perkara fasilitas yang mumpuni gitu kan, nggak melulu tentang uang yang dikasih sebanyak apapun, enggak gitu loh. Sometimes mereka juga butuh kenyamanan, butuh kasih sayang dari orang tuanya gitu. Udah ya teman-teman ya, gue masih deg-degan sumpah nih. Sayang pokoknya
jaga diri baik-baik ya pesanku ya. Ya siap. Semoga kita juga selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak baik di luar sana apapun itu. Terima